Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat pagi hari ini. Dia sebagai Bapa, Dia rindu untuk berjumpa dengan kita sekalian. Dan tentunya sebagai anak, sebagai manusia, kehidupan kita, pikiran kita, tingkah laku kita penuh dengan dosa. Karena itu biarlah kita mengizinkan Tuhan untuk boleh menyelidiki akan hati dan seluruh kehidupan kita sekalian pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat ini pun kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian, khususnya untuk bangsa Indonesia yang kita kasihi, di mana pada hari esok, tepatnya hari Senin, tanggal 17 Agustus, kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Biarlah kasih dan kuasa Kristus semakin nyata buat bangsa kita. Marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa, kita akan mengangkat satu pujian bagi kemuliaan nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita izinkan Dia, kita mengizinkan Roh-Nya yang kudus untuk menyelidiki hati dan seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh dilayakkan oleh Dia memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Selidiklah akan Aku, ya Allah. Kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selidiklah akan Aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan Aku ya Tuhan. Ujilah akan Aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan Aku ya Allah. Selidiklah akan Aku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan Aku ya Tuhan. Ujilah akan Aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Selidiklah akan Aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan Aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Saudara yang terkasih, saat ini kita semua ada di dalam hadirat Allah. Tidak ada seorang pun yang sempurna di antara kita sekalian. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Karena itu biarlah kita mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati dan seluruh hidup kita sekalian, sehingga kita boleh dilayakkan oleh Dia untuk menyembah kepada Dia pada saat pagi hari ini, mendengarkan suara firman Allah. Dan biarlah kita izinkan Dia untuk boleh melawat dan memberkati
kita semuanya. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini dan kita akan memeteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Selidiklah akan daku, akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Tadakanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini, turunlah kiranya saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian terkasih saat pagi hari ini hingga hari berada-tabakan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih ya Allah, karena kami tahu bahwa hanyalah anugerah dan kasih karunia-Mu kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah kepada Engkau Bapa pada pagi hari ini. Kami tahu kami masih ada, kami masih hidup, kami masih bisa bernafas. Itu semua semata-mata karena anugerah dan kasih daripada Allah. Karena itu Bapa, kami memberikan kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau ya Allah. Bapa di sorga, kasih adalah kami semua ya Allah. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar Bapa sebagai manusia kami tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Karena Bapa, kasih adalah kami dan ampuni kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, Engkau memberkati. Oh Tuhan Yesus, terutama pada kesempatan pagi hari ini, sebagai putra-putri daripada bangsa Indonesia yang terbaik, umat Tuhan, gereja Tuhan, maka saat ini kami bersama-sama bersyukur kepada Engkau, karena pada hari esok Bapa, bangsa kami akan bersumpah dengan ulang tahun yang ke-75. Ini semua semata-mata karena anugerah daripada Allah. Kami bersyukur ya Allah buat kemerdekaan yang Tuhan karuniakan buat kami sekalian. Kami bersyukur ya Allah buat pemeliharaan daripada Tuhan Yesus buat kami sekalian. Selama 75 tahun ya Allah, bangsa kami boleh dimerdekakan dari kaum penjajah ya Allah. Dan karena itu Bapa, kami terus memohon belas kasihan daripada Allah, memohon pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah bangsa Indonesia, selamatkanlah bangsa kami Allah, bebaskanlah bangsa kami dari wabah COVID-19 ini Allah. Dan biarlah Bapak bangsa kami boleh dipulihkan oleh Engkau, dan biarlah Bapak seluruh program pembangunan untuk bangsa ini, bahkan seluruh bidang pembangunan di bangsa ini boleh kembali berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Allah. Kami juga minta keselamatan daripada pihak Tuhan untuk bangsa kami ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin bangsa kami, selamatkanlah semua anak bangsa ya Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Mulorote. Biarlah Bapa semuanya boleh diselamatkan oleh Engkau, dan tidak ada seorang pun yang binasa ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, diberkati oleh Tuhan. Lebih khusus Tuhan untuk semua sidang jemaat Tuhan di OGPE Fatah Boyolali, diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Engkau tahu Bapa apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, terutama para
pemirsa pada pagi hari ini, apapun beban mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya Yesus pada pagi hari ini Engkau hadir untuk kami semua. Engkau menjamah kami semuanya, Engkau melawat kami semuanya, Engkau memulihkan kami semuanya. Dialah yang lemah berkata aku kuat, yang sesat dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan oleh Engkau. Dan kami akan menyelesaikan ini semua, dan kami akan kembali beraktivitas dengan sukacita, dengan kemenangan dan kuasa demi anugerah dan kasih daripada Allah. Bahkan mujizat daripada Allah dinyatakan secara luar biasa untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan suara firman Allah pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau akan berbicara dengan kami sekalian. Engkau tahu beban daripada jemaatmu, Engkau tahu pergumulan daripada para pemirsa pada pagi hari ini. Jawab kami semua ya Allah lewat kebenaran firman Allah. Sementara firman-Mu diberitakan, Roh Kudus berkarya secara luar biasa buat kami semuanya. Di dalam dan di nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup, Sang Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, marilah kita akan sama-sama memperhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Di dalam Kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk pada pagi hari ini boleh mendengarkan suara firman Allah. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar dan mau melakukan, mengimani dan mentaati serta mau menerapkan firman ini di dalam kehidupan kita sekalian. Percayalah, mujizat dan kuasa Allah pasti akan dinyatakan buat kita semuanya. Demikian suara firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa, Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan berbicara dengan kami sekalian. Perkenanlah layaklah momen yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sementara firman-Mu diberitakan, Roh-Mu yang kudus berkarya buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah statement yang berkata demikian. Apa yang dicari orang adalah uang. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan statement ini dibuat dalam sebuah lagu pujian. Apa yang dicari orang? Uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencari uang. Selagi kita masih hidup, kita harus mencari dan bekerja, berjuang, karena uang itu adalah merupakan berkat daripada Allah. Namun kenyataannya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita mengejar, Dia lari dan meninggalkan kita sekalian. Dan justru uang kadang-kadang kita dihempaskan dari berbagai persoalan, pikiran-pikiran duniawi, bahkan kita dicerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak berkenan dan yang memuliakan akan Allah Bapa kita di sorga. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada statement yang lain yang berkata bahwa what you think is you are.
What you think is you are. Apa yang panjenengan pikirkan, apa yang Anda pikirkan, itulah Anda. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Anda pikirkan, apa yang saya pikirkan, itulah yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Dan apa yang kita pikirkan, itulah kita. Kita bisa memilih tentang sesuatu yang bisa kita pikirkan. Sebab Anda dan saya sesungguhnya berpikir dengan sebuah tujuan. Namun firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Kolose adalah merupakan sebuah jemaat yang mendapat kiriman surat dari Rasul Paulus. Saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam pergumulan dan pelayanan firman Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kolose adalah merupakan jemaat yang memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Namun ternyata saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada masalah pengajaran dalam jemaat Kolose yang kemudian berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari. Sahabat yang terkasih, jemaat Kolose adalah jemaat yang mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan mereka sekalian. Namun apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka sudah hidup baru di dalam kehidupan mereka sekalian, ternyata kehidupan lama mereka, kadang-kadang mereka masih lakukan, bahkan terapkan di dalam kehidupan mereka sekalian. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat ini supaya mengingatkan kepada mereka sekalian, supaya mereka mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu hal-hal surgawi. Memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara surgawi di mana Kristus Yesus Tuhan ada. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang kemudian pun berkata demikian, bahwa dunia ini adalah ibarat bangkai dan yang menuntutnya hanyalah binatang-binatang pemakan bangkai. Semakin engkau mendekatinya, semakin sesak nafasmu dibuat olehnya. Apalagi ketika ia mencicipinya, maka engkau akan keluar dari kodrat kemanusiaanmu. Hal ini bukan berarti bahwa engkau dan saya harus melupakan kehidupan duniawimu, melainkan dihidupkan dunia di mana engkau berada. Dan jangan sekali-kali mencari dan memikirkan hanya melulu hal-hal duniawi, tetapi biarkanlah dunia yang memikirkan dan pusing untuk mencari dan memikirkan Anda. Kuncinya adalah kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus Tuhan ada. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi? Mari kita akan lihat beberapa hal melalui firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Hal yang pertama, kita perlu mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Kita perlu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, karena yang pertama, kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita perhatikan saudara, ayat yang pertama dan yang kedua daripada Kolose ini dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat-ayat ini Rasul Paulus sebenarnya mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose supaya mereka memfokuskan pikiran dan perhatian mereka kepada perkara-perkara yang di atas, yaitu di mana Kristus Yesus Tuhan ada. Itulah perkara-perkara yang ada di sorga. Perkara-perkara di sorga adalah perkara-perkara rohani, yaitu kebenaran dan kekudusan. Kemudian kita mencari akan hadiratnya, kita mencari akan wajahnya, kita hidup di dalam firman Allah, taat melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Sementara firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian supaya melupakan hal-hal duniawi.
khususnya jemaat Kolose pada waktu itu. Karena hal-hal duniawi atau perkara-perkara duniawi itu menyangkut kenajisan, serakah, kejahatan, kesombongan, perseteruan atau penyembahan berhala dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memikirkan perkara yang di atas, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang terkandung di dalam pikiran kita, dan ini akan terrefleksi dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Marilah kita mencari dan memikirkan tentang perkara-perkara surgawi. Marilah kita juga mau belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang ilahi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memikirkan seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita pun harus memiliki sudut pandang seperti apa yang dimiliki oleh Kristus Yesus Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya kemudian diingatkan beberapa hal tentang bagaimana kita meniru dan mencontoh tentang pemikiran daripada Kristus Yesus Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Yang pertama, ia adalah pribadi yang peduli dengan orang-orang berdosa. Sahabat dan terkasih, ketika ia bersumpah dengan perempuan yang berdosa, maka orang-orang Farisi berkata kepada Yesus bahwa berdasarkan hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina itu dirajam dengan batu sampai mati. Tapi kemudian Yesus menunduk, dan kemudian Yesus mengangkat kepala dan berkata kepada mereka sekalian, jikalau ada di antara kamu yang merasa dirinya paling benar, dia tidak pernah berdosa, maka biarlah dia yang pertama kali mengangkat batu dan melempar perempuan itu. Dan firman Allah berkata, orang-orang ini menyadari diri mereka bahwa mereka adalah orang berdosa, sehingga kemudian mereka pergi dan meninggalkan Yesus dan perempuan ini. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pemikiran Yesus. Jadi ketika dia bersumpah dengan orang-orang berdosa, dia bukan menghindari, dia bukan merasa jijik, tetapi justru dia memenuhi orang berdosa itu untuk kembali kepada hidup yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemudian yang berikut lagi, pikiran Yesus adalah pikiran yang senantiasa digerakkan oleh belas kasihan kepada orang lain. Pikiran Kristus adalah pikiran yang mana menuntun kita kepada pikiran-pikiran di mana kita memiliki rasa kepedulian dengan orang lain. Sahabat yang terkasih, ketika Yesus berkhotbah, maka kemudian firman Tuhan berkata bahwa orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang berbondong-bondong mereka mengikuti Yesus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus dari pagi sampai dengan sore dan lain sebagainya, mereka terus setia mengiring Yesus. Maka Yesus pun tahu bahwa mereka lapar dan haus. Karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, apa kamu harus memberi makan kepada orang banyak ini? Lalu kemudian murid-muridnya berkata, bagaimana kami bisa memberi? Di sini tidak ada orang yang menjual makanan. Lalu kemudian mereka menemukan seorang anak yang memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika Yesus menengadah ke atas dan kemudian menyuruh mereka untuk memecah-mecahkannya, membagikannya kepada orang banyak ini, firman Allah berkata bahwa ada 5.000 orang laki-laki yang makan, dan kemudian lebihnya 12 bakul, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang kemudian bertanya, Pak Pendeta, kenapa kemudian anak-anak dan ibu-ibu tidak dihitung? Karena biasanya begini, bahwa ibu-ibu yang di dapur itu kalau sementara masak, mereka sudah mencicipi duluan. Jadi sebelum dihidangkan mereka sudah kenyang, jadi tidak bisa dihitung. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah mujizat besar terjadi. Jadi ketika kita mau peduli, kita memiliki hati yang seperti hati Yesus, pikiran seperti pikiran Yesus, untuk peduli dengan orang lain, maka di sana ada mujizat besar. Di sana ada perbuatan ajaib daripada Allah yang akan Allah nyatakan buat kita semuanya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda dan saya mau melangkah, mau taat untuk melakukan firman, mujizat besar pasti akan
terjadi buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, pikiran dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah dia pun rela untuk menolong orang-orang yang ada dalam kesulitan, orang-orang yang ada dalam pergumulan, orang-orang yang ada dalam masalah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa ketika ada pesta perjamuan nikah di Kana, maka Yesus pun datang. Dan ketika pemilik pesta ini kehabisan anggur, oh kemudian ibu Yesus datang kepadanya dan berkata, oh tolonglah, buatlah sesuatu sehingga kemudian pemilik pesta ini kemudian tidak malu. Lalu kemudian Yesus berkata kepada ibunya, hai ibu, apa yang engkau ingin aku perbuat buat engkau? Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Yesus meminta Yesus supaya menyelamatkan akan masalah yang sedang terjadi di pesta perkawinan di Kana. Lalu kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu untuk kemudian mempersiapkan kendi-kendi dan mengisi air. Dan kemudian disuruh untuk mencedoknya. Dan ketika mereka mencedoknya, maka mujizat besar terjadi. Air berubah menjadi anggur. Dan ketika dihidangkan, orang merasa puas dan mereka heran. Biasanya orang menghidangkan anggur yang baik itu pada permulaan atau awal. Tetapi kenapa engkau menyimpan anggur yang terbaik sehingga pada saat yang terakhir baru engkau keluarkan? Sahabat yang terkasih, ketika kita memiliki pikiran Kristus, maka kita juga akan peduli dengan orang lain yang ada di dalam kesulitan, yang ada di dalam masalah. Dan ketika engkau melangkah, sekalipun engkau sendiri juga ada di dalam pergumulan, engkau sendiri pun ada di dalam masalah, ketika engkau mau berani melangkah, mujizat besar pasti akan terjadi. Sebagaimana ia menolong dan menyelamatkan akan pesta perkawinan di Kana, maka apapun yang engkau alami, dia pun sanggup untuk menolong dan menyelamatkan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran Kristus itu juga tenang. Dan dia tidak gegabah, dia tidak khawatir, dia tidak takut. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya ada di atas kapal, maka tiba-tiba mereka dihempas oleh badai yang begitu besar. Murid-murid panik dan mereka ketakutan. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Dia kemudian tidur di buritan kapal. Murid-murid kemudian membangunkan Yesus. Dan kemudian dia bangun dan dia menghardik angin itu. Dan seketika itu juga redalah angin itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak juga akan lepas dari berbagai angin dan badai kehidupan yang tentunya silih berganti menerpa akan kehidupan kita sekalian. Tapi apapun beban, kesulitan, persoalan yang kau alami dalam kehidupan ini, marilah kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Marilah kita memiliki persepsi, pemikiran seperti Yesus, tetap tenang karena kita punya Tuhan. Apapun persoalan, apapun beban yang kau alami dalam kehidupan ini, ada Yesus yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk membela dan melindungi, menjaga saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran Yesus juga adalah tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Sahabat yang terkasih, ketika ia disiksa dan dianiaya, kemudian disalibkan, dia di atas kayu salib, dia melihat tentara-tentara Romawi yang menyiksa dia. Sebagai manusia mungkin kita berkata, tunggu balasan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat yang terkasih, di dalam kenyataan hidup ini, ketika ada orang lain yang melukai akan hatimu, ketika ada orang lain menyinggung akan perasaanmu, apakah engkau berani berkata seperti Yesus? Apakah engkau berani berpikir seperti Yesus? Apakah engkau berani bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika orang lain menyinggung akan perasaanmu, ketika orang lain berbuat salah terhadap saya dan saudara, engkau pun berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat yang terkasih, itu adalah sesungguhnya sikap dan perilaku kita sebagai
anak-anak Tuhan. Itu adalah sesungguhnya pemikiran atau persepsi daripada anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran daripada Yesus Kristus Tuhan itu juga adalah setia sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Firman Allah berkata bahwa ketika dia disalibkan, disiksa, dicambuk dan didera, firman Allah berkata dia setia sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sahabat yang terkasih, kalau engkau dan saya berkata Anda dan saya adalah milik Kristus, Anda dan saya mau belajar untuk mencari perkara-perkara yang di atas, memiliki pikiran atau persepsi seperti apa yang dialami oleh Kristus, maka dengarkan baik-baik. Hidup di dunia ini penuh dengan berbagai tantangan, hidup di dunia ini penuh dengan berbagai kesulitan. Tetapi apapun kesulitan, apapun beban dan pergumulan yang kau alami dalam kehidupan ini, belajarlah seperti Yesus, setia sampai pada akhir. Maka engkau akan melihat kemenangan, anugerah terbesar, bahkan mahkota kehidupan akan dikaruniakan Yesus kepada saya dan saudara. Karena itu sahabat yang terkasih, belajarlah untuk setia sampai mati. Belajarlah untuk taat, menjaga kehidupan Anda, pikiran Anda, sikap dan tingkah laku Anda, sehingga biarlah hidup Anda boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Bapa di sorga. Sahabat yang terkasih, orang berkata bahwa pusat atau pabrik dosa terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah di dalam pikirannya. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, itu akan muncul dari dalam pikiran kita. Lalu kemudian pikiran yang mulai memerintahkan mata kita, telinga kita, atau tangan kita dan kaki kita untuk kita melangkah, lalu kemudian melakukan yang jahat. Karena itu saudara yang kasih, cobalah lihat langkah hidupmu, cobalah lihat kehidupanmu sampai saat ini. Apakah Anda memiliki karakter seperti Kristus? Apakah Anda memiliki pikiran seperti Kristus? Apakah Anda memiliki pandangan seperti Kristus? Ketika kita memiliki kehidupan seperti Kristus, maka kita belajar seperti apa yang dilakukan dari hidup oleh Kristus Yesus Tuhan. Rendahkanlah dirimu dan setia, taat. Ujilah diri kita masing-masing. Jangan saling menuduh satu sama lain, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Semua orang adalah orang-orang berdosa. Tapi berbahagialah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena mereka akan diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita belajar untuk senantiasa taat, setia, dan takut kepada Kristus, memiliki pikiran Kristus, hidup seperti Kristus. Sahabat yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita adalah Kristus kecil yang hidup di dunia ini. Biarlah dalam kehidupan kita sekalian, dimanapun Anda dan saya hadir, orang boleh melihat bahwa ada Kristus Yesus Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang kedua, mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi atau perkara-perkara yang di atas? Karena kita telah ditebus dan hidup bagi Kristus Yesus Tuhan. Karena kita telah ditebus dan hidup bagi Kristus Yesus Tuhan. Ayat yang ketiga berkata demikian, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sahabat dan terkasih, dalam surat Kolose, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya telah mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus, untuk kemudian mencari perkara-perkara surgawi. Manusia baru, manusia lama tidak lagi meliputi atau menguasai kehidupan mereka sekalian, tapi justru mereka belajar untuk meninggalkan akan kehidupan lama mereka, dan mereka datang kepada Kristus Yesus Tuhan untuk memiliki satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Sahabat yang terkasih, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Kolose supaya mereka mematikan. Istilah mematikan itu kalau dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan istilah membunuh setiap hal, sikap, perilaku yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan Bapa di sorga. Antara lain adalah menyangkut masalah imoralitas, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau seksual, percabulan dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian disebut juga tentang kenajisan, hasrat atau hawa nafsu, keinginan jahat, kerinduan, dan hal-hal yang jahat, keserakahan, atau sama dengan penyembahan berhala. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk hidup
sebagaimana yang dihidupi oleh Kristus Yesus Tuhan. Karena di atas kayu salib Ia telah mati untuk menebus saya dan saudara. Engkau dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah anak domba Allah. Jadi sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat bahwa mata Anda bukanlah milik Anda, tapi adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Telinga Anda bukanlah milik Anda, tapi milik Kristus Yesus Tuhan. Mulut Anda bukanlah milik Anda, tapi adalah merupakan milik daripada Kristus Yesus Tuhan. Tangan dan kaki Anda, hati Anda, seluruh kehidupan Anda bukanlah milik Anda, tapi adalah milik daripada Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cobalah kita uji diri kita masing-masing. Kalau Anda berkata bahwa hidup Anda termasuk pikiran Anda, seluruh kehidupan Anda, mata Anda, telinga Anda, kaki Anda, mulut Anda itu adalah milik Kristus, coba uji mulut Anda. Apakah mulut Anda adalah mulut Kristus, atau mulut Anda adalah mulut dunia yang seringkali mengungkapkan, menyebutkan hal-hal duniawi yang begitu saru, yang begitu jelek, yang begitu menyakitkan akan orang lain. Engkau menganggap dirimu yang paling hebat, engkau menganggap engkau orang yang paling suci dan lain sebagainya, dan engkau begitu merendahkan akan orang lain. Sahabat dan terkasih, coba engkau lihat bagaimana matamu. Kalau engkau berkata bahwa matamu adalah milik Kristus Yesus Tuhan, maka sudahkah engkau memandang kepada perkara-perkara ilahi, memandang kepada hal-hal yang benar, atau tiap hari engkau hanya melihat akan kesalahan daripada orang lain, engkau hanya menunjuk orang lain akan segala kekurangannya, tapi engkau sendiri tidak tahu bahwa engkau sendiri juga adalah orang berdosa. Bahkan ketika engkau menunjuk orang lain, dengarkan sahabat, satu jari menunjuk kepada orang lain, tapi 4 jari itu menunjuk kepada Anda, dan jari yang paling besar itu menunjuk ke bawah, menandakan kepada saya dan saudara bahwa ketika engkau belajar untuk menunjuk orang lain, satu ketika Anda pun pasti akan mati. Kenapa? Dosa Anda lebih banyak, karena yang menunjuk kepada orang lain itu cuma 1, tapi yang menunjuk kepada Anda itu 3. 1 menunjuk ke bawah, alias ketika engkau pandai atau punya kebiasaan seperti itu, maka satu saat nanti kematian akan menimpa Anda, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjagakan kehidupan kita sekalian. Kalau Anda berkata bahwa kaki Anda, tangan Anda adalah tangan Kristus, maka saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Anda melangkah, ketika Anda bertindak dan melakukan sesuatu, apakah setiap langkah Anda, setiap apa yang kau lakukan itu sudah menyenangkan atau memuliakan Bapa di sorga ataukah tidak? Mari kita selidiki akan hati dan kehidupan kita sekalian. Mari kita lihat akan diri kita. Kalau Anda berkata bahwa telinga Anda adalah telinga Kristus Yesus Tuhan, maka dengarkan baik-baik. Kalau engkau berkata bahwa engkau punya telinga dan telingamu itu telah ditebus dengan darah anak domba Allah, maka dengarkan baik-baik. Engkau pasti akan menggunakan telingamu untuk hanya mendengarkan suara firman Allah, dan bukan mendengarkan gosip, bukan mendengarkan kejelekan daripada orang lain, bukan mendengarkan dan menghitung-hitung akan kejelekan daripada orang lain. Padahal dosamu, kejelekanmu pun engkau tidak pernah menghitungnya, dan itu lebih banyak daripada apa yang engkau lakukan kepada orang lain. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, kita adalah orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih, saya ingat akan sebuah kisah yang telah dilakukan, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang yang bernama William Wilberforce, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup pada tahun 1759 dan kemudian wafat pada tahun 1833. Sahabat yang terkasih, William Wilberforce adalah seorang politisi, orang yang gigih menentang perbudakan yang terjadi di London pada waktu itu, yaitu di Britania Raya atau Inggris. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu ketika William Wilberforce dia pergi ke sebuah pasar budak, karena pada waktu itu di Inggris
mengalami zaman puncak perbudakan orang-orang kulit hitam yang kebanyakan itu berasal dari Afrika, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan mereka dijadikan budak, mereka diperbudak dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak pernah memiliki kebebasan dalam kehidupan mereka sekalian. Dan William Wilberforce itu berusaha untuk menentang akan hal ini, dan dia berusaha untuk membela akan para budak, karena bagi William Wilberforce, mereka adalah manusia. Mereka juga punya hak. Mereka juga punya kesempatan untuk hidup bebas seperti orang-orang kulit putih pada waktu itu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika William Wilberforce pergi ke sebuah pasar budak. Dan setelah ia sampai di pasar budak ini, maka budak-budak ini diperjualbelikan seperti binatang saudara yang terkasih, dan mereka ikat berbaris, dirantai dan lain sebagainya. Lalu kemudian budak-budak yang paling baik itu ditempatkan pada barisan yang paling depan. Lalu ketika William Wilberforce datang, maka dia kemudian bertanya kepada penjual budak ini, saya mau mencari budak. Dan kemudian pemilik budak ini, penjual budak ini berkata, Tuan, coba engkau lihat, ini budak-budak yang terbaik. Lalu kemudian ketika dilihat oleh William Wilberforce, maka dia berkata, tidak, aku tidak suka budak-budak seperti ini. Aku mau mencari seorang budak yang begitu jelek. Aku mau mencari seorang budak yang begitu garang. Aku mau budak seperti itu. Lalu kemudian penjual budak ini dia begitu terperangah. Kok boro-boro ya? Kok Tuhan mau mencari budak yang paling jelek, budak yang paling garang. Lalu kemudian dia menunjukkan seorang budak yang ditempatkan pada sebuah pojok ruangan. Dan budak ini memang paling jelek, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian budak ini begitu garang. Ketika dilihat oleh William Wilberforce, maka pemilik budak berkata kepada William Wilberforce, Tuan, budak ini adalah budak yang paling jelek. Budak ini adalah budak yang paling garang. Jadi Tuan, saya minta maaf kalau nanti Tuan mendekati, ketika dia mengumpat Tuhan, dia memaki-maki Tuhan, saya mohon supaya Tuan bersabar. Lalu kemudian William Wilberforce itu berusaha untuk mendekati budak ini. Dan ketika dia berusaha untuk mendekati budak ini, maka apa yang terjadi saudara? Budak ini kemudian mengamuk, dia mengumpat, dia memaki-maki William Wilberforce, karena memang dia tidak mau dibeli untuk dijadikan sebagai seorang budak. Lalu kemudian William Wilberforce berkata, aku mau budak model seperti ini. Lalu kemudian dia menawar harganya. Dan ketika penjual budak berkata harganya sekian, dan William Wilberforce tidak pernah menawar, tapi dia kemudian membayar lunas akan budak ini. Dia kemudian membawa budak ini ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, budak ini begitu garang, dia mengumpat, dia maki-maki William Wilberforce. Dan setelah sampai di rumah, tiap hari dia hanya terus mengumpat. Lalu kemudian dia maki-maki, dia berontak, dia ngamuk. Terus seperti itu sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang dilakukan oleh budak yang jelek ini. Lalu apa yang terjadi saudara? Satu ketika William Wilberforce merasa udah tidak tenang dengan umpatan daripada orang ini, daripada budak ini. Lalu kemudian dia datang bersumpah dengan budak ini. Dia berkata, okelah kamu tenang dulu. Lalu ketika budak ini tenang, dia masuk ke dalam kamarnya. Dia membuat sebuah surat sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan surat itu adalah surat pembebasan buat sang budak. Lalu kemudian dia keluar dan dia berkata kepada budak ini, okelah hari ini engkau dengar, aku telah membeli engkau dan hargamu lunas telah aku bayar. Tetapi hari ini aku mau memberikan kepada engkau surat kebebasan. Engkau boleh bebas jadi seorang budak. Engkau boleh pergi untuk bersenang-senang sesuka hatimu. Lalu kemudian budak ini, dia begitu bahagia, dia begitu senang menerima akan surat pembebasan daripada majikannya. Lalu kemudian dia pergi dan berfoya-foya, dia pergi dan bersenang-senang. Tapi apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika dia mulai berfoya-foya, ketika dia mulai senang-senang, dia merasa lapar. Lalu kemudian ketika malam, dia mau tidur di mana? Dia nggak tahu. Dia mau ke mana? Dia juga nggak tahu. Akhirnya dia menyesal dan dia berkata, iya ya, ketika aku di rumah daripada majikanku, aku dipelihara. Walaupun aku mengumpat dia, memaki-maki dia, memberontak kepada dia, dia tetap mengasihi akan aku. Lalu kemudian dia berkata, aku mau kembali kepada majikanku, dan aku akan berkata kepada dia, majikanku, aku mau tinggal bersama dengan majikan, aku mau melayani engkau. Lalu pulanglah budak ini. Dan ketika dia bersumpah dengan
majikannya. Dia kemudian berkata, "Tuanku, aku tahu bahwa Tuhan telah membeli aku dan harganya telah dilunas dibayar oleh Tuanku. Tetapi ketika aku bebas, ketika bersenang-senang, aku lapar. Lalu kemudian aku mau makan apa? Dan kemudian aku mau tidur ketika waktu malam atau malam tiba. Aku mau tidur di mana? Aku mau kemana? Aku juga nggak tahu. Karena itu Tuanku, izinkanlah aku. Aku mau kembali kepada Tuanku. Aku mau mengabdi kepada Engkau. Karena aku tahu Engkau telah menebus aku. Dan aku akan mengabdi kepada Tuanku. Kalau Tuanku mengizinkan, aku akan mengabdi kepada Tuanku seumur hidupku." Sahabat yang terkasih adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau Anda dan saya berkata bahwa Anda adalah orang-orang tebus daripada Kristus Yesus Tuhan, maka ingat, Anda telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Harganya bukan dengan emas dan perak. Anda dibayar dan ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan intan, permata ataupun berlian, tetapi dengan cara anak domba Allah yang begitu mahal, yang begitu berharga. Ia telah menebus Anda. Mungkin Anda dalam kehidupan ini juga mengumpat, memberontak seperti apa yang dilakukan oleh budak yang jelek dan garang ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi saat ini, dengarkan baik-baik. Di luar daripada Kristus Yesus Tuhan, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Anda, kembalilah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, engkau telah ditebus. Engkau mau sampai di mana, sahabat? Kembalilah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat hidup akan dipulihkan. Engkau akan diam bersama-sama dengan Dia di sorga kekal selama-lamanya. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas? Saya melihat hal yang ketiga adalah agar kita hidup bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya, yaitu di sorga kekal selama-lamanya. Ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Kolose, Rasul Paulus menjelaskan, mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose bahwa orang percaya telah harus mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, untuk kemudian mencari perkara-perkara surgawi. Manusia baru tidak lagi disibukkan oleh pemikiran pemuasan diri sendiri, tetapi perkara ilahi, sehingga hidup lama yang telah mati itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian kita mau memperoleh tempat bersama-sama dengan Kristus ketika Kristus Yesus Tuhan akan menyatakan dirinya kelak. Sahabat yang terkasih, dunia yang kita dialami saat ini adalah sementara. Sehebat apapun, semampu apapun Anda, satu ketika Anda harus dengar, satu ketika hidup Anda akan berakhir. Dunia yang Anda dan saya dialami saat ini pun satu ketika akan berlalu. Tetapi berbahagialah orang-orang yang mau hidup bersama dengan Kristus, orang-orang yang mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Maka ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika dunia berakhir, maka engkau akan bersumpah dengan Kristus Yesus Tuhan. Ketika Dia datang kembali di atas awan-awan, engkau pun akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Engkau akan memerintah bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Karena sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Selagi masih ada kesempatan, berubahlah. Selagi masih ada kesempatan, carilah perkara-perkara yang di atas. Selagi masih ada kesempatan, milikilah pikiran Kristus dalam kehidupan Anda. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah tulisan yang mengisahkan tentang seorang istri daripada seorang tentara yang suaminya terkenal begitu baik. Sahabat yang terkasih, lalu kemudian suaminya ini akan ditugaskan oleh negara, yaitu di Amerika Serikat, untuk berperang di Vietnam. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang istri berusaha untuk kemudian mengubah akan kehidupannya ketika sang suami itu pergi ke medan perang. Karena ia menyadari bahwa suaminya itu adalah suami yang begitu luar biasa, suami yang begitu
perhatian, suami yang sangat baik buat dia. Tetapi dia sendiri sebagai seorang istri, dia berlaku begitu kasar, berlaku tidak pantas dengan suaminya. Lalu ketika suaminya pergi ke medan perang di Vietnam pada waktu itu, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia kemudian menuliskan sebuah pernyataan yang ditulis pada sebuah tulisan di sepucuk kertas. Dan suratnya itu berbunyi sebagai berikut. Izinkan saya untuk membaca untuk tidak sekalian. Ingatkah engkau ketika aku meminjam mobil barumu dan aku membuatnya penyok-penyok? Kukira engkau akan menghajarku, tetapi ternyata engkau tidak menghajarku. Dan ingatkah engkau kalau aku memaksamu untuk pergi ke pantai? Engkau katakan, hari akan hujan sayang. Dan memang hujan turun. Kukira engkau akan berkata, benar kan apa yang aku katakan? Lihat hari akan hujan. Dan benar, saat ini hari hujan. Ternyata engkau tidak berkata seperti itu. Ingatkah suamiku? Ingatkah kekasihku? Ketika aku menggodamu agar engkau cemburu. Dan engkau memang cemburu. Kusangka kau akan meninggalkan aku. Tetapi nyatanya kau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau begitu setia mendampingi akan aku. Suamiku yang tercinta, ingatkah engkau saat aku menumpahkan kue stroberi ke karpet mobilmu? Dan kukira engkau akan memakiku. Tetapi engkau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor untuk memakiku. Dan ingatkah engkau suamiku yang tercinta, saat aku lupa mengatakan bahwa pesta yang kita datangi adalah pesta formal, sehingga engkau datang bercelana jeans. Kupikir engkau tidak akan mengantarku pulang, tetapi ternyata tidak. Engkau mengantarku pulang, engkau mengasihiku dan memelukku dengan penuh kasih. Sahabat yang terkasih, dia kemudian berkata, ya, banyak sekali hal yang tidak kau lakukan. Tak terhitung berapa kali engkau berkorban perasaan demi aku. Namun engkau tetap mencintaiku, tetap melindungiku. Ada banyak sekali hal yang ingin engkau ubah demi engkau saat kau pulang dari perang Vietnam nanti. Namun apa yang terjadi? Si istri berusaha dengan sedemikian rupa untuk dia kemudian berubah. Dan memang dia sungguh-sungguh berubah. Dan dia sudah menyampaikan surat ini kepada suaminya. Tetapi ternyata suaminya tidak kunjung pulang setelah perang usai. Dan ternyata suaminya gugur di medan perang. Sahabat yang terkasih, khususnya ibu-ibu, suami-suami, para pemirsa dimanapun Anda berada, dengarkan baik-baik. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Mungkin kadang-kadang kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kita membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah salah memberi buat engkau. Cobalah engkau renung sejenak. Lihatlah sahabat-sahabatmu. Mereka yang sampai usia senja, bahkan sampai dipanggil pulang oleh Tuhan, mereka tidak sempat dan tidak pernah menikmati indahnya hidup suami istri. Bagaimana memadu cinta, bagaimana bersama-sama mengasuh dan membesarkan anak-anak. Sahabat yang terkasih, ketika kita masih sehat dan kuat, kadang-kadang kita saling menjelekkan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi cobalah belajar daripada sahabat-sahabatmu yang mungkin sudah tiada, kekasih-kekasih mereka atau pasangan mereka.
Entah itu suami ataupun istri. Bagaimanakah nasib mereka? Ada duka dan tangis. Ada air mata. Tetapi apa yang mereka cari, mereka sudah tidak bisa menemukan lagi. Karena kekasihnya telah pergi untuk selama-lamanya. Biarlah sahabat, ini boleh menjadi perenungan buat kita sekalian. Hidup ini tidak selamanya mulus. Karena itu saudara, mungkin kadang-kadang kita memiliki prasangka yang buruk terhadap pasangan kita. Baik itu terhadap suami kita, istri kita, orang-orang dekat kita, atau mungkin jemaat kita atau gembala kita. Tapi marilah kita mau belajar untuk tetap setia dan memiliki pikiran seperti Kristus. Mencarilah hal-hal yang baik, karena itulah yang sesungguhnya diperkenan oleh Tuhan. Sahabat yang terkasih, marilah kita menjaga diri kita sedemikian rupa. Marilah kita menjaga kehidupan kita sedemikian rupa. Marilah kita menjaga pikiran kita sedemikian rupa, agar kita senantiasa mencari hal-hal surgawi, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, bertutur sapa seperti Kristus, berperilaku seperti Kristus, agar tiba saatnya kita boleh bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri semuanya ini, dan kita akan angkat lagi pujian tadi. Selidikilah akan Aku ya Allah. Saudara, kita sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah kita mengizinkan Roh Kudus saat ini untuk menyelidiki hati dan kehidupan kita sekalian. Siapakah Anda dan saya saat pagi hari ini dapat Tuhan? Biarlah kita mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati dan kehidupan kita sekalian. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan sesuatu kepada kita sekalian, kita bereskan. Marilah kita bereskan selagi masih ada kesempatan. Sahabat dan terkasih, suami istri, ingat, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Atau marilah kita datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Bersyukurlah, Anda masih punya orang tua, Anda masih punya suami, Anda masih punya istri, Anda masih punya anak, Anda masih punya sahabat-sahabat yang dekat dengan Anda. Atau mungkin Anda masih punya jemaat, Anda masih punya gembala. Anda bersyukur. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati dan seluruh kehidupan kita sekalian. Selidiklah akan Aku ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Selidiklah akan Aku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, pujilah akan Aku, dan ketahuilah akan segala kefikiranku. Sahabat, biarlah musik menyanyikan pujian ini. Kita mau menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini penuh dengan berbagai tantangan, bahkan tawaran dan imingan dunia, perjuangan daripada iblis untuk menjerat dan menjatuhkan kita, baik lewat pikiran kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki kita, kehidupan kita begitu kejam. Namun saudara, hari lepas hari hidup kita menuju kepada kesudahan. Kita tidak tahu kapan saatnya kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak tahu saatnya Yesus akan datang kembali. Selagi masih ada kesempatan, berubahlah. Datanglah kepada Yesus pada saat ini. Jikalau ada keluarga saat pagi hari ini
yang mungkin selama ini engkau mengalami berbagai guncangan dalam kehidupan keluargamu. Baik itu suami maupun istri, suami istri dan juga anak, anak-anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, sesama kita. Marilah kita mendatang kepada Yesus. Bereskanlah semuanya. Setelah lagi masih ada kesempatan, dan datanglah kepada Kristus. Dia akan menolong saya dan saudara. Saudara, kalau engkau adalah orangnya, saat ini taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan kalau ada di antara kita sekalian, kau yang berbeban berat, kau yang sakit pun, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan bersama-sama dengan saya kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Selidiklah akan lagu, dan biarlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan artiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Papa, lihatlah tangan anak-anakmu yang diletakkan pada dada mereka dan yang terangkat kepada Engkau. Kau tahu beban mereka, Engkau tahu masalah mereka. Kau lihat pasangan suami istri pada pagi hari ini. Kalau mungkin selama ini ada beban dan pergumulan yang begitu berat, mungkin mereka saat ini berada di ambang kehancuran. Keluarga mereka berada di ambang kehancuran. Siapakah yang dapat menyelamatkan mereka, ya Yesus? Datanglah kepada mereka saat pagi hari ini, Yesus. Jamah, jamah, jamah. Selamatkanlah keluarga daripada anak-anakmu. Selamatkanlah keluarga daripada anak-anakmu. Selamatkanlah rumah tangga mereka. Selamatkanlah pernikahan mereka, ya Allah. Kalau mungkin selama ini juga, ya Allah, ada pasangan yang berprasangka buruk, baik itu suami terhadap istri, istri terhadap suami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan ampuni kami. Kami tidak mau mengizinkan iblis untuk memperorak-perorakan akan kehidupan kami dan menjatuhkan, menjerat kami dan membinasakan kami. Tapi kami mau ambil komitmen untuk berubah. Selagi masih ada kesempatan, kami tidak mau terlambat sebagaimana sang istri yang sudah mau mengubah akan kehidupannya, tetapi ternyata suaminya tidak pernah kunjung datang. Sesal kemudian tidak ada artinya apa-apa. Mari Bapak, jamah, jamah keluarga atau pasangan yang saat ini kurang harmonis. Jamah ya Allah pada pagi hari ini. Pulihkan dan biarlah kasih Kristus mulai nyata untuk mereka semuanya. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang berbeban berat. Saat pagi hari dalam nama Yesus, ulurkan tangan pengasihan-Mu. Apapun sakit penyakit mereka, Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur mereka telah sembuh. Karena itu saya mau katakan kepada Kau untuk kuasa sakit penyakit yang ada dalam tubuh daripada anak-anak Tuhan saat pagi hari Kau dengar. Kau tidak punya kuasa untuk bercokol dalam tubuh daripada anak-anak Tuhan. Tapi saudara Kau perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi. Terima kasih Bapa. Saudara, saya mau berdoa khusus buat Anda yang mungkin saat ini dalam kesesakan dan pergumulan hidup yang berat. Kau tidak tahu apa yang akan engkau alami ketika engkau meninggal dunia, atau ketika dunia berakhir. Engkau akan kemana? Apakah engkau akan ada di sorga, ataukah ada di neraka jahanam kekal selama-lamanya? Saya mau menyampaikan kabar baik buat Anda. Yesus berkata, Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Karena itu sahabat,
Jika engkau adalah orangnya, datanglah kepada Yesus. Firman Allah berkata, siapa yang mengaku dengan lidah dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Firman Tuhan pun berkata, siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Karena itu sahabat, jika engkau adalah orangnya, ingat, Yesus sanggup menolong Anda. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda. Bukalah hati Anda untuk Yesus. Dia akan masuk mendapatkan engkau. Dia pasti akan menyelamatkan engkau. Ketika dunia berakhir, ketika dia akan datang kembali sebagai Sang Imam Mahdi, sebagai Tuhan dan Raja, dia akan menyelamatkan saya dan saudara. Kalau engkau adalah orangnya, ikuti saya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah saya orang berdosa. Ampuni akan dosa-dosa saya. Dari kecil sampai pada saat ini, baik yang sadar maupun yang tidak sadar saya lakukan. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Saat ini Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya bagi Engkau. Masuklah, bertahtalah, berkuasalah di dalam hidupku, di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Saat pagi hari ini hingga hari mendatang sampai selama-lamanya, catatlah namaku dalam kitab kehidupan, sehingga ketika Engkau datang kembali kali yang kedua, namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntunlah aku pada jalanmu yang benar. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dan terkasih, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan. Milikilah pikiran Kristus. Milikilah karakter Kristus dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat kasih dan kuasa Kristus akan nyata dalam kehidupanmu. Satu ketika nanti, ketika Yesus datang kembali kali yang kedua, Anda dan saya akan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan surga selama-lamanya. Sahabat dan terkasih, sekali lagi, sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang terbaik, jemaat Tuhan, para pemirsa dimanapun engkau berada, saya mau mengajak Anda dan saya, kita semua untuk sekali lagi sepakat berdoa buat bangsa kita dan mengucap syukur atas kemerdekaan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita sekalian, terutama untuk bangsa kita, yang mana bangsa kita besok Senin akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Biarlah kasih Kristus semakin nyata buat bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami ya Allah. Kami mengucap syukur ya Allah, kalau bertahun-tahun lamanya bangsa kami, para leluhur kami diperbudak oleh kaum penjajah, tetapi hanya oleh anugerah dan kasih karunia-Mu, hanya oleh rahmat-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengaruniakan kemerdekaan buat bangsa kami. Karena Bapa, sebagai putra-putri bangsa Indonesia, kami bersyukur ya Allah buat kemerdekaan yang telah Engkau karuniakan kepada bangsa kami. Kami pun bersama-sama bersyukur pada pagi hari ini, karena selama 75 tahun Engkau telah memimpin bangsa ini, Engkau telah menaungi bangsa ini, dan Engkau telah memberkati akan bangsa kami. Karena Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami pun bersyukur Bapa, Engkau telah mengaruniakan pemimpin-pemimpin yang betul mengasihi Tuhan, mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, baik itu semua pejabat pemerintahan, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, semua diberkati oleh Tuhan. Dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah, semua diberkati oleh Tuhan. Terutama Tuhan, kami mau berdoa untuk kota kami di mana kami berada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Lebih khusus untuk Boyolali, Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh para pemerintahan yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemilu kada yang akan datang, Tuhan pun memberkati. Biarlah Engkau saya akan memilih dan menetapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik buat kota di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami kembalikan kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Sahabat, mari kita katakan merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian sahabat, marilah kita akan akhiri ini semuanya, dan kita akan menerima berkat Tuhan.
Pulanglah saudara-saudara yang terkasih ke dalam rumah tangga dan setiap aktivitas kehidupanmu, dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati saudara-saudara yang terkasih saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Anda saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Sahabat yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asbanu. Shalom.